Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai tugas 3. Nah, di mana tugas 3 ini pada intinya adalah kita diperintahkan untuk membuat sebuah aplikasi Vue.js yang menampilkan data dari database, dalam hal ini MySQL, melalui PHP. Tentunya antara MySQL dengan Vue.js itu tidak bisa tersambung secara langsung, sehingga untuk menampilkan data dari MySQL di Vue.js kita memerlukan adanya sebuah API. Nah, salah satu yang kita gunakan adalah API yang menampilkan data dari MySQL melalui PHP. Jadi di PHP itu nanti kita akan menggenerate sebuah file berformat JSON yang nantinya akan dibaca oleh Vue.js dan ditampilkan di browser. Oke, berarti untuk langkah pertama adalah kita harus membuat dulu sebuah database di MySQL. Dalam hal ini kita diperintahkan untuk membuat database melalui aplikasi XAMPP atau XAMPP dengan nama database-nya adalah pendidikan dan nama tabelnya adalah mahasiswa. Mari kita mulai pembuatan database kita melalui aplikasi XAMPP. Saya anggap di sini kita sudah menginstal aplikasi XAMPP-nya, lalu kita buka halaman pertamanya dengan mengetikkan localhost di browser kita, maka akan tampil halaman dashboard dari XAMPP tersebut. Untuk membuat database baru, kita masuk ke halaman phpMyAdmin. Di sini akan tampil halaman phpMyAdmin, dan langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah database sesuai dengan perintah di soal bahwa database itu bernama pendidikan. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat sebuah database namanya pendidikan. Selanjutnya kita buat sebuah tabel sesuai dengan perintah di soal, yaitu mahasiswa. Nah, di sini saya buat 4 kolom sesuai dengan default tadi yang ditampilkan di awal. Pertama, untuk primary key-nya saya menggunakan di sini nomor induk. Saya singkat dengan NIM, nomor induk mahasiswa. Lalu kolom selanjutnya ada nama. Kolom selanjutnya misal kita buat nama fakultasnya. Lalu di sini misal nama program studinya, prodi. NIM kita buat formatnya varchar, walaupun nanti diisinya dengan angka, tapi itu adalah angka varchar ya. Selanjutnya untuk nama juga pasti varchar. Fakultas juga sama, karena di sini kita membuat single table, hanya satu tabel saja, jadi tabel ini tidak berrelasi dengan tabel manapun, sehingga tidak ada istilah tabel fakultas. Jadi nama fakultasnya kita langsung masukkan di sini. Begitupun dengan nama prodinya, kita gunakan varchar karena nama prodinya akan kita langsung ditulis di tabel ini. Untuk panjang datanya, untuk NIM kita buat misalnya 10 digit saja. Untuk nama kita sediakan 100, untuk fakultas kita sediakan 30 misalnya. Dan untuk program studi misalnya sama, kita buat 30. Dan untuk yang NIM ini kita jadikan sebagai primary key. Sini, go. Sudah selesai, kita save. Kita simpan di sini, maka di database pendidikan sekarang sudah ada sebuah tabel namanya mahasiswa. Dan untuk tabel mahasiswa ini terdiri dari 4 kolom, ada NIM, nama, fakultas, dan prodi, di mana semua kolom itu bertipe data varchar. Oke, sesuai dengan perintahnya, kita harus mengisi minimal 5 isi. Nah, kita isi dengan 5 nama mahasiswa, 5 identitas mahasiswa. Cara mengisinya, kalau di phpMyAdmin itu ada menu insert. Nah, insert, atau kalau bahasa Indonesia biasanya sisipkan. Untuk NIM-nya,
bentuknya kita misalnya angka, kita ngarang saja 2025-001 misalnya. Di sini kita kasih nama misal Hendrik. Nah, fakultasnya teknik dan prodinya sistem informasi misalnya. Di sini kita sudah dapat satu mahasiswa, bisa langsung disimpan dengan klik go, atau kita langsung buat 2 atau lebih mahasiswa. Misalnya kita buat mahasiswa kedua. Kalau kita ingin menambah lagi menjadi kita langsung buat 5 entry mahasiswa, kita bisa tambahkan di sini angka selanjutnya. Nah, ketika kita ditambahkan 1 menjadi 3, maka akan disediakan lagi field atau isian atau form untuk menambahkan 1 mahasiswa lagi. Misalnya, nah kita sudah punya 5 mahasiswa. Kita tinggal menyimpannya ke database dengan cara klik tombol go yang ada di sini. Maka kalau di sini sudah ada pesan seperti ini, maka semua data yang tadi kita ketik itu sudah masuk ke tabel mahasiswa. Untuk melihatnya kita klik menu browse yang ada di sini, maka di sini akan ditampilkan kelima mahasiswa yang tadi kita masukkan. Sampai di sini pembuatan database mahasiswa, database pendidikan dengan tabel mahasiswa sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya kita harus membuat sebuah file yang berformat JSON yang nantinya bisa diakses oleh Vue.js. Karena Vue.js tidak berhubungan langsung dengan database-nya, sehingga kita harus membuat sebuah halaman web yang nantinya akan menjadi penyedia API. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat sebuah halaman website yang berjalan di localhost atau di web server. Dalam hal ini kita menggunakan XAMPP, di mana untuk XAMPP itu folder untuk webja itu secara default itu di folder htdoc. Nah, kebetulan saya menginstal XAMPP-nya itu di drive D, maka folder htdoc-nya itu berada di sini. Kita masuk dulu ke folder XAMPP, lalu di dalamnya ada folder htdoc. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah folder tugas 3 yang di dalamnya masih kosong. Jadi kita buat dulu sebuah folder bebas namanya, usahakan tanpa spasi ya. Nah, saya sendiri buat nama foldernya itu tugas 3. Nah, dari sinilah kita nanti akan menyimpan file-file kita, file-file website kita yang nantinya akan menjadi folder utama dari website yang kita buat di XAMPP tersebut. Oke, kita mulai. Untuk pembuatan kode-kode PHP-nya kita menggunakan Microsoft Visual Studio Code. Langkah pertama kita buka folder yang tadi kita buat di htdoc melalui menu ini. Kita cari letak folder yang tadi kita buat di XAMPP, lalu masuk ke folder htdoc. Nah, di htdoc ini ada folder yang tadi kita buat. Kita select folder. Di sini masih kosong. Lalu kita buat sebuah file untuk mengambil data dari database. Misal kita buat nama filenya itu data.php. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menghubungkan file PHP kita dengan MySQL yang tadi kita buat. Banyak cara untuk bisa terhubung dengan database melalui dari PHP. Salah satunya di sini saya akan menggunakan MySQLi. Caranya kita buat sebuah variabel, misalnya
ini dari connection, kita panggil MySQLi-nya. Adapun parameter-parameter dari MySQLi ini adalah yang pertama alamat servernya, alamat server dari MySQL kita. Kebetulan server untuk database kita masih satu perangkat atau masih satu host dengan file web kita, maka di sini untuk memanggilnya kita bisa menggunakan kata localhost. Atau kita juga bisa menggunakan IP 127.0.0.1 ya. Selanjutnya setelah nama servernya, nama user di MySQL-nya. Secara default kita dibuatkan akun namanya root oleh XAMPP. Dan selanjutnya di sini adalah password. Dan secara default dari XAMPP itu kita tanpa password. Jadi kita kosongkan saja seperti ini, hanya menggunakan tanda kutip saja. Selanjutnya adalah nama database yang dituju. Kebetulan nama database yang kita buat tadi namanya adalah pendidikan. Pada bagian ini kita akan menyediakan opsi jika koneksinya gagal ke database. Kode errornya kita tampilkan di sini. Nah, sampai di sini kita sudah membuat sebuah query. Di baris 6 itu adalah bahasa SQL-nya yang nantinya akan digunakan untuk mengambil data dari tabel mahasiswa. Nah, kita buat sebuah variabel array untuk menampung data yang diambil dari database tersebut. Nah, di sini result itu kita cek apakah jumlah baris yang dihasilkan dari database-nya itu lebih dari 0. Artinya kalau lebih dari 0 itu artinya berhasil mengambil data. Maka jika berhasil kita lakukan beberapa perintah di dalamnya gitu ya. Di antaranya di sini kita gunakan while untuk mengambil data dari yang dihasilkan oleh Rasul tadi untuk dimasukkan ke dalam array data. Nah, sampai di sini maka kita sudah mengisi variabel data yang berbentuk array itu dengan data yang diambil dari database. Untuk melihat hasilnya, kita bisa menampilkan isi dari array data tersebut ke browser dengan menggunakan perintah printr. Printr itu adalah untuk menampilkan isi dari sebuah array. Di sini nama array-nya adalah data. Nah, sekarang kita buka website yang tadi kita buat dengan cara memanggil nama folder yang tadi kita buat di htdoc. Itu localhost garis miring, nama folder kita adalah tugas 3. Nama filenya itu adalah data.php. Nah, ini sudah tampil, walaupun formatnya masih sangat acak-acakan. Di sini sudah ditampilkan isi dari array data itu adalah semua data di tabel mahasiswa, seperti yang tadi kita buat di PHP MyAdmin. Artinya, sampai di sini
proses pembuatan halaman penyedia API itu sudah selesai, sudah berhasil. Tapi masih ada yang harus kita lakukan, yaitu kita harus menampilkan data tersebut, data berikut ini dalam bentuk JSON. Caranya adalah kita tambahkan di sini, ini kita hapus karena kita membuat printr ini hanya untuk membuktikan bahwa aplikasi kita sudah bisa mengambil data dari database. Untuk menampilkan data dalam bentuk JSON, kita bisa menggunakan perintah echo itu untuk menampilkan ke browser. Perintah untuk membuat JSON dari sebuah array itu adalah JSON encode. Di sini nama array-nya yaitu data, di mana data itu sudah diisi oleh data-data dari database. Nah, sekarang kita refresh di sini. Nah, inilah format JSON yang sudah dibuat oleh file data.php kita, yang mana isinya adalah nama-nama atau baris yang diambil dari database yang tadi kita buat.